Halo, selamat datang di video seri tutorial literasi informasi. Video seri tutorial literasi informasi terbagi menjadi 4 bagian. Pastikan kamu menonton semua videonya secara berurutan ya. Nah, video ketiga seri tutorial literasi informasi ini akan menjelaskan bagaimana mengevaluasi informasi yang kita dapat, baik dari website ataupun jurnal ilmiah. Saat ingin mengetahui suatu informasi, kamu akan mengandalkan search engine seperti Google atau situs jurnal, baik nasional maupun internasional. Tetapi, apakah informasi yang kamu dapat memiliki kredibilitas dan dapat dipercaya? Sebelum mempercayai informasi tersebut, kita perlu melakukan evaluasi informasi. Lalu, bagaimana caranya? Sebelum itu, sudahkah kamu memahami apa sih evaluasi informasi itu? Evaluasi informasi merupakan kegiatan memilah informasi yang kredibel dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kenapa kita perlu melakukan evaluasi informasi? Nah, kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber, tetapi belum tentu semua informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan kita atau bahkan menyesatkan dan tidak dapat dipercaya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kamu perlu melakukan evaluasi informasi agar informasi yang kamu dapat kredibel dan sesuai dengan kebutuhan informasi kamu. Untuk selanjutnya, kita akan membahas kriteria-kriteria yang dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi informasi dari jurnal nasional ataupun internasional dan informasi dari situs website. Untuk pembahasan yang pertama adalah evaluasi informasi dari jurnal nasional ataupun internasional. Terdapat 5 kriteria yang menjadi acuan dalam proses evaluasi informasi untuk menguji apakah informasi tersebut layak atau tidak. Untuk yang pertama adalah peer-reviewed. Peer-reviewed jurnal atau yang juga dikenal sebagai publikasi referensi atau ilmiah memerlukan informasi yang ditinjau oleh beberapa ahli di bidangnya. Ada pula publikasi lain mensyaratkan bahwa informasi tersebut hanya ditinjau oleh editor. Namun, tetap berhati-hatilah terhadap publikasi yang tidak menjalani proses peninjauan sama sekali. Untuk kriteria yang kedua adalah author authority. Seorang penulis dapat berupa individu, sekelompok, perusahaan, atau agen sponsor seperti asosiasi atau organisasi. Setiap jenis penulis ini memiliki otoritas dalam domain yang berbeda atau pada tingkat yang berbeda tergantung pada topiknya. Artikel yang baik mengandung informasi penulis, termasuk gelar yang dimiliki, karena hal tersebut berkaitan dengan topik artikel yang ditulisnya. Apakah penulis tersebut memiliki ilmu dan dapat mempertanggungjawabkannya. Untuk kriteria yang ketiga adalah accuracy. Tidak semua artikel jurnal sudah lengkap. Bisa saja penulis tidak teliti dalam mengutip informasi pada penelitian. Pastikan kamu memeriksa apakah kutipan dan quote yang ada di dalamnya sudah akurat. Kamu juga bisa mencatat beberapa penulis dengan perspektif yang sama agar lebih akurat. Untuk kriteria selanjutnya atau kriteria yang keempat adalah objektif. Tulisan ilmiah bersifat kritis dan disajikan dengan gaya yang objektif. Penulisan yang objektif, jelas, dan spesifik, menghindari bahasa yang bermuatan emosi atau bahasa yang tidak jelas dan umum. Penulisan kritis mencakup teori atau bukti alternatif tentang suatu topik dan menunjukkan analisis komprehensif dari semua pandangan yang berpengaruh. Selanjutnya, untuk kriteria yang terakhir atau yang kelima adalah referensi. Dalam artikel jurnal, kamu akan menemukan bagian referensi atau kutipan sebagai verifikasi fakta yang disajikan.
Namun, jika referensi tidak tersedia, maka informasi tersebut mungkin perlu dipertanyakan. Penting adanya kamu mengakses ke sumber asli yang dikutip untuk mendapatkan perspektif penuh dan untuk memverifikasi bahwa kesimpulan penelitian tidak salah dikutip atau disalahartikan dalam sumber yang mengutip. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu proses evaluasi informasi dari situs website. Dalam situs web, siapa saja dapat mempublikasikan apapun, sehingga sangat memungkinkan banyak tersebar informasi yang salah dan menyesatkan. Yuk simak penjelasan berikut 4 kriteria informasi yang berasal dari situs website. Untuk kriteria yang pertama adalah author authority. Dalam situs web, siapa saja dapat mempublikasikan berita apapun, sehingga banyak pula informasi yang tidak tercantum siapa penulisnya. Informasi yang seperti itu sulit dipercaya karena tidak tercantum siapa penanggung jawabnya. Menggunakan alamat web .edu atau education dan .gov atau government lebih disarankan karena informasi yang tercantum di dalamnya lebih lengkap dan objektif dibandingkan dengan alamat web.com atau komersial dan .org atau organization. Nah, untuk kriteria yang kedua yaitu accuracy dan competence. Informasi yang akurat selalu dicantumkan referensi dan kutipan. Kamu harus menghindari situs web yang tidak tercantum kedua hal tersebut ya teman-teman. Selanjutnya untuk kriteria yang ketiga yaitu stability. Informasi dalam situs web dapat berubah sewaktu-waktu atau bahkan hilang sepenuhnya. Untuk menghindari hal tersebut, pastikan kamu mencatat kapan informasi tersebut diterbitkan, kapan kamu mengaksesnya, dan catat pula linknya. Untuk kriteria yang terakhir, yaitu bias, misrepresentation, propaganda, and commercial agendas. Informasi pada situs web dapat mengandung tujuan tertentu, bisa berupa pendapat penulis atau propaganda, ataupun mempromosikan suatu produk. Hal tersebut dapat menimbulkan salah paham atau informasi bias. Jadi, hindarilah situs web yang mengandung informasi seperti itu ya. Nah, itu dia penjelasan mengenai evaluasi informasi. Semoga setelah menonton video ini, kamu semakin pintar dalam memilah informasi sebelum menggunakannya ya. Untuk video berikutnya, merupakan video keempat seri tutorial literasi informasi. Pastikan kamu menonton video berikutnya ya. See you on the next video.